Baik, Pak Mahfud, Halo? kami mohon maaf, tadi sempat terputus. Tadi Anda mengatakan bahwa sekali-sekali harus dijatuhi hukuman mati bagi para hakim. Dalam kasus ini apakah bisa dijatuhkan hukuman mati, Pak Mahfud? Bisa. Undang-undang korupsi itu membuka kemungkinan bagi dijatuhkan hukuman mati, yaitu kalau terjadi dari situasi tertentu. Apalagi itu penegak hukum gitu. Kemarin Jaksa Agung juga sudah pernah menuntut kasus korupsi dengan hukuman mati, meskipun kemudian vonisnya dihukum seumur hidup gitu. Artinya selama hidup dia harus dipenjara, kan sudah itu vonisnya. Tetapi ini hakim loh, hakimnya ini yang kena dan tidak bisa mengelak gitu. Menurut saya ya dihukum seumur hidup lalu dibuang ke Nusa Kambangan sana biar apa namanya hakim-hakim lain itu biar takut gitu melakukan yang begitu. Karena ini sokoguru ekonomi Indonesia ya, koperasi. Itu Tapi kan kasihan nyatanya, rakyat Pak kecil. Mahfud, Gitu. baik, Pak Mahfud, tapi kenyataannya dari catatan ICW justru dari Mahkamah Agung ini malah memberikan banyak revisi dan juga diskon hukum kepada koruptor. Catatan di tahun 2021 dan 2022 ini apakah bisa tadi yang Bapak katakan, tapi pada faktanya MA justru malah memberikan diskon hukuman kepada koruptor, kenyataannya selama ini? Ya itulah, itu harus ditanyakan ke MK, karena kalau tanya ke saya gitu, saya tidak ikut memvonis, saya hanya bertugas mengajukan ke pengadilan atas kasus-kasus seperti itu. Nah, kalau ke MA tuh sesudah membebaskan orang, mengurangi hukuman orang, mengepaskan hukuman orang dengan masa tahanannya, dan itu diduga kuat membayar gitu. Lalu hakimnya bilang, MA-nya bilang, kami ini independen, tidak bisa dicampuri, kami punya penilaian sendiri, kami punya ukuran-ukuran sendiri gitu. Lalu selesai diskusinya. Sehingga pembenahan terhadap MA itu ya harus dilakukan oleh MA sendiri ya. Meskipun karena hakim itu independen, kalau ketua MA ya tidak bisa juga melakukan hal-hal seperti itu. Nah, oleh sebab itu saya kira saya tidak tahu ya, ini harus diapakan hakim yang sudah bosok-bosok seperti ini. Pengadilan sudah bobrok seperti ini. Karena setiap usul untuk memperbaiki itu sudah ditampung dan dijadikan isi undang-undang. Setiap usul untuk menguatkan Mahkamah Agung agar kuat itu sudah ditampung. Itu usul masyarakat loh yang mengatakan bahwa Mahkamah Agung itu adalah apa namanya satu atap sekarang, nggak boleh dicampuri sama sekali oleh pemerintah. Itu bunyi undang-undang karena usul masyarakat. Sesudah tidak boleh dicampuri, hakimnya malah semakin independen untuk korupsi, bukan semakin independen untuk membebas secara baik. Nah, buktinya yang sekarang ini terjadi dan terjadi di banyak pengadilan di bawahnya. Baik, Pak Gitu. Mahfud. Pak Mahfud, ada lagi pengamat yang mengatakan ya sudah dengan kejadian ini bubarkan saja KAI. Tanggapan Bapak seperti apa, Pak?